Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Jadi kalau Anda mengikuti channel saya, beberapa waktu saya tidak upload video karena saya ada acara keluarga di luar kota. Dan kebetulan kota yang saya kunjungi ini adalah kota yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu kota Yogyakarta. Dan ngobrol-ngobrol soal Yogyakarta dan soal BJJ, tentunya saya selain melakukan acara kunjungan keluarga, saya juga menyempatkan untuk mengunjungi klub Brazilian Jiu-Jitsu di kota Yogyakarta. Yuk kita lihat. Oke guys, sudah dicuplikan videonya. Kalau Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya sudah berlatih dari tahun 2009 di kota Surabaya. Dan saya saat ini mempunyai klub saya bernama Shaka BJJ Academy. Oke, tadi saya menunjukkan sedikit klip mengenai tempat berlatih yang saya kunjungi di kota Yogyakarta. Dan tentunya kebetulan saya pada acara keluarga di sana dan saya juga punya waktu yang luang. Kebetulan satu hari saya luang, saya menyempatkan berkunjung di sana. Dan tempatnya unik sebetulnya. Dan yang punya tempat itu sebenarnya ada teman lama saya, namanya Pintoko, dan dia adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu yang sudah lebih lama sebetulnya. Latihannya jauh lebih lama dari saudara saya. Dan dia selain seorang purple belt di Brazilian Jiu-Jitsu, dia juga seorang yang sangat kompeten di dunia judo dan juga di dunia sambo. Jadi tempat klub latihannya dia ini bernama Jogja Top Team. Dan ini tempat latihan yang menurut saya cukup unik karena berbeda dengan tempat-tempat latihan lainnya yang fokusnya hanya di Brazilian Jiu-Jitsu. Mungkin seperti tempat saya hanya berfokus di Brazilian Jiu-Jitsu. Ada yang berfokusnya hanya mungkin di Muay Thai. Ada yang berfokusnya mungkin lebih ke tinju mungkin atau yang lain-lain. Di tempatnya dia ini yang bernama Jogja Top Team ini cukup unik karena di sana ada beberapa bela diri yang berlatih bersama-sama. Dan memang dia ternyata mempunyai satu visi bahwa dia mau membuat satu tempat komunitas di kota Yogyakarta yang mewadahi olahraga-olahraga bela diri yang ada di sana. Antara lain ada Brazilian Jiu-Jitsu, ada sambo, ada juga judo, dan itu juga ada lagi tinju. Nah, jadi tempat ini unik dan komplit, ya kan. Jadi kalau Anda yang sedang berkunjung ke kota Yogyakarta, pastikan Anda meluangkan waktu untuk menghubungi Jogja Top Team. Anda kunjungi tempat latihannya di sana, dan satu hal yang pasti adalah mereka sangat friendly. Dan mereka sangat bersahabat, ya kan. Anda paham kalau Jogja kota yang sangat bersahabat dengan pendatang, apalagi di kota itu juga banyak sekali mahasiswa pendatang. Ada yang orang-orang kerja dari luar kota, dari luar pulau. Itu melting pot yang amazing menurut saya. Suasananya juga nyaman sekali di sana. Anda datang ke sana, Anda hubungi pelatihnya, Anda hubungi Pintoko teman saya, Anda bisa ikut berlatih di sana. Nah, fasilitasnya menurut saya oke banget. Jadi matrasnya matras standar judo, ada ring tinju, ada perlengkapan-perlengkapan lain yang menurut saya sangat amat lengkap. Kalau Anda lihat tempatnya dari luar, penampakan luarnya kayaknya kok gelap ya, kok serem ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang lihat kadang-kadang kok serem ya, kok gak meyakinkan. Tapi Anda datang, Anda kunjungi, lihat dalamnya, Anda pasti wow. Seperti yang saya juga lihat, wah tempat ini ternyata di dalamnya sangat amat komplit. Dan fasilitasnya juga nggak main-main. Ya, jadi itu yang saya lihat di sana. Dan tempat ini dipakai oleh banyak. Jadi berlatihnya ada banyak, sangat majemuk. Jadi yang ikut itu juga bukan cuma ikut sambo aja. Yang judo cuma ikut judo, atau yang ikut BJJ hanya ikut BJJ. Enggak. Jadi yang BJJ ada juga yang ikut di judo, yang di judo juga ikut di BJJ. Yang ikut BJJ, yang ikut tinju ada yang ikut judo dan sebagainya. Jadi komunitas ini berjalan dengan sangat baik. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain, bela diri satu dengan bela diri yang lain, mereka saling mendukung. Jadi satu komunitas yang menurut saya sangat positif dan
kondusif. Jadi untuk berlatih itu suasananya sangat nyaman. Dan kebetulan sekaligus saya di sana, saya diminta juga untuk membantu memberikan sedikit materi. Saya di sana men-sharingkan sedikit materi mengenai teknik triangle. Ya kan, jadi teknik triangle itu salah satu teknik yang menurut saya sangat khas banget dengan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Dan teknik itu juga kebetulan salah satu teknik yang menjadi favorit buat saya untuk saya pakai. Jadi kebetulan saya lagi di sana ya, saya sharingkan juga beberapa tips, beberapa teknik, beberapa entry yang bisa dipakai untuk menggunakan teknik triangle choke tadi. Berarti beberapa ini ada triangle. The problem adalah shouldernya masih di sini. Nah, ada shoulder yang ketinggalan di sini. Ini sekalipun aku tarik, dia masih bisa melawan panjang lebar. Karena ini bawah. Jadi berarti tadi berdiri tambah lagi satu. Sini aku mau pull. Pada waktu aku makan itu tutup. Nah, ini yang penting. Aku nggak mau aku bisa lihat shouldernya dia. Ternyata di sini. Aku mau tutupin pakai. Nah, ini syarat yang nomor satu. Buat telur. Dari sini aku pull. Dan tentunya sebetulnya di sana selain saya bagian teknik, saya bagian ikut berlatih, tanya saya juga sparring sebetulnya di sana. Tetapi kebetulan video sparringnya tidak terekam. Nah, ini karena kamera saya memorinya full, jadi ternyata yang saya pasang untuk di set direkam ternyata tidak terekam. Jadi tidak ada rekaman sparring-sparringnya di sana. Tetapi mungkin Anda bisa lihat cuplikan-cuplikannya sedikit-sedikit, tapi yang full justru sayang sekali tidak terekam karena memori saya kebetulan sedang full. Next time kalau saya ke sana lagi, saya akan pastikan dulu bahwa memori handphone saya tidak sedang full. Jadi saya bisa melakukan rekaman dengan lebih baik lagi di sana. Oke? Dan sebelum saya lanjutkan, kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, jangan lupa Anda klik like dan subscribe di channel saya. Kenapa? Karena saya akan selalu mengupload video-video yang baru mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, mengenai bela diri, mengenai filosofi, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, yuk kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih kalau Ko Rudi ini kalau keliling-keliling kota seringnya kok main-main ke klub Brazilian Jiu-Jitsu yang lain? Kenapa kok sukanya keliling ke Jakarta, main di klub di Jakarta, main di Solo, main di klub di Solo, ke Semarang ya Padang main-main di klub BJJ di Solo, di Semarang, di Bali ya ke Bali, klub BJJ lagi di Bali. Keluar negeri pun juga kalau bisa ikut di klub BJJ yang ada di sana ya kan. Nah, menurut saya, kalau saya berlatih di klub bela diri, klub Brazilian Jiu-Jitsu di luar klub saya, itu mempunyai banyak nilai positif yang bisa saya dapatkan. Oke, yang Anda harus pahami bahwa Brazilian Jiu-Jitsu pada umumnya adalah satu komunitas yang sangat terbuka. Dalam artian kalau Anda datang berkunjung, itu Anda bisa ikut latihan di tempat itu. Ya kan, tentunya ada yang membayar, ada yang nggak harus bayar. Pada umumnya ya udahlah kita ikutin, kalau memang ada iuran yang harus dibayar kita bayarkan. Tetapi yang saya dapatkan itu adalah jauh lebih besar daripada itu. Yang pertama, saya bisa mendapatkan teknik yang di luar apa yang sudah saya pelajari. Ya kan? Kenapa? Karena Brazilian Jiu-Jitsu tekniknya segitu luasnya. Di setiap tempat, setiap pengajar itu mempunyai kurikulumnya yang mungkin bisa berbeda-beda. Bahkan teknik triangle yang saya punya itu pun sudah berevolusi berkali-kali ya kan. Dari yang pertama kali saya pelajari dari coach saya yang pertama ke coach saya yang kedua, saya pelajari lagi dari Prof Niko, saya pelajari lagi mungkin dari coach yang lain. Itu sudah berevolusi berkali-kali. Jadi tidak akan ada habisnya. Saya akan terus belajar dan belajar lagi. Jadi itu yang pertama, saya mendapatkan teknik yang di luar yang sudah saya pahami, di luar yang saya sudah ketahui. Itu yang pertama. Triangle tuh. Bangun aja, bangun. Yang kedua,
saya bisa berkenalan dengan banyak orang dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri. Saya bisa mempunyai banyak teman. Dan itu menurut saya punya banyak teman itu tidak akan pernah kekurangan kita ya kan. Lebih banyak teman lebih baik. Apalagi teman yang satu hobi, yang satu kegemaran, satu olahraga di Brazilian Jiu-Jitsu sama dengan seperti kita. Kemudian yang poin yang ketiga adalah saya bisa bertukar pengalaman dengan mereka. Dalam artian saya juga tentunya sparring kan. Kita sparring. Kalau ada sparring dengan teman-teman Anda yang di klub latihan yang sama, ya itu lagi, Anda sudah paham. Mereka paham dengan game kita paham dengan game mereka. Terkadang kita susah mengaplikasikan teknik-teknik yang kita pahami, kadang-kadang susah untuk kita aplikasikan. Karena mereka udah paham kita mau ngapain. Saya mau ngambil sweep A. Mereka udah tahu, Ko Rudi sukanya ngambil sweep ini. Mau ngambil triangle choke, udah Ko Rudi ini seringnya kok gini pasti mau triangle choke. Mereka udah paham. Terkadang saya susah mengaplikasikan teknik saya. Nah, saat saya bertemu dengan orang yang di luar dari klub lain, saya bisa mencoba mengaplikasikan apakah teknik yang saya punya itu works atau enggak, setup saya betul atau enggak. Dan saya juga bisa mengalami satu pengalaman baru, bertemu dengan sparring partner yang baru yang menggunakan teknik mereka, setup mereka dengan mindset mereka yang di luar hal-hal yang sudah saya ketahui sebelumnya. Mereka punya pattern yang lain, mereka punya teknik yang A, B, C yang berbeda dengan yang saya biasanya pakai. Dan semua itulah yang akan memperkaya kita, yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita lebih jago tentunya. Oke, itu menurut saya nilai-nilai positif yang bisa didapatkan dari kita bertukar pengalaman, dan kita berkunjung ke tempat orang lain dan sebagainya. Tentunya kalau Anda berkunjung, make sure Anda lakukan jaga dengan kesopanan ya kan. Jangan kita datang terus kayak orang mau nantang dojonya orang ya, nanti bisa ribut di sana. Oke. Itu yang sejauh ini saya alami. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya berkunjung ke berbagai macam dojo, berbagai macam gym, berbagai macam tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu, semuanya membawa nilai-nilai positif buat saya. Oke. Jadi kalau Anda sedang ada di kota Yogyakarta atau Anda lagi punya rencana mau berkunjung ke kota Yogyakarta, pastikan Anda menghubungi Jogja Top Team ya. Cek sendiri di Google Map itu ada semua ya kan. Jadi ada bisa cari tempatnya di mana, kontaknya di mana, cek aja di sana. Oke guys. Satu pesan saya, keep on training and see you on the mat. Terus